Kembali lagi bersama podcast Embaran Bercerita. Jadi di mana saja Sobat Embaran dia berada. Kalau kemarin orang sudah wawancara beberapa narasumber atau beberapa tokoh-tokoh pemuda, fak-fak. Nah, kali ini saya sangat senang sekali kami kedatangan salah satu narasumber yang memang berkecimpung di dunia politik, yaitu sebagai pengamat politik yang juga pernah berkarir di pengawasan dengan penyelenggara. Hari ini bersama saya hadir Kak Nando atau Kak Fernando Hakim. Saya biasa panggil Kak atau Abang. Abang saja biar Abang, enak, ya, biar tong kelihatan pucuk kayaknya. Oke. Apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi ini kan selama ini Abang berkarir sebagai komisioner di salah satu di Bawaslu Fak-Fak dan juga berapa kali menjadi komisioner. Nah, ini sekarang ada orang ingin tahu Abang saat ini aktivitasnya sebagai apa? Kalau saat ini aktivitas lebih cenderung di rumah sih, sebenarnya lagi stuck saja. Nah, kalau di dunia penyelenggara pemilu itu saya mulai berkarir itu dari 2010. Saya 2010 itu pilkada Fak-Fak. Kebetulan waktu itu libur kuliah, saya balik ke Fak-Fak. Nah, pada saat itu saya diajak untuk menjadi PPL, pengawas pemilu lapangan. Kalau artiannya itu kalau tidak salah, saya ingat saya itu PPL. Nah, setelah itu saya mulai lagi balik ke kampus lagi. Kebetulan saya penelitian 2010 saya penelitian di Fak-Fak. Karena saya skripsi 2010, 2011 saya wisuda, tapi 2010 yang saya pulang itu kebetulan langsung berkecimpung di dunia penyelenggara PPL. Nah, pasca itu saya balik di 2012 ke Fak-Fak lagi. 2013 saya ikut seleksi PPK. PPK itu kalau di Papua sini dikenal dengan PPD. Panitia Pemilihan Distrik. Panitia Pemilihan Distrik itu stakeholdernya KPU. Itu kita waktu itu persiapannya dari 2013 Pileg Pilpres 2014. Nah, setelah itu saya ikut seleksi lagi untuk PPD tahun 2015 Pilkada Serentak. Nah, kebetulan waktu itu PPD Distrik Fak-Fak juga saya masuk sebagai kita waktu itu 5 orang, saya salah satu yang terpilih sebagai ketua PPD waktu itu. Nah, ini setelah itu pilkada selesai, ada Pilgub 2017. Pilgub 2017 itu saya seleksi PPD tidak masuk, saya ikut KPPS. Nah, pas saya ikut KPPS, lolos seleksi proses penyelenggaraan pemilihan di Pilgub itu. 2017 itu juga saya ikut seleksi Panwas waktu itu. Panwas Kabupaten. Nah, Panwas Kabupaten alhamdulillah masuk sebagai anggota Panwas. Waktu itu sebelum permanen kayak sekarang ya. Permanen yang kayak sekarang supermanen kan sudah dia kalau tidak salah 5 tahun. Dulunya itu per penyelenggaraan. Nah, 2008 kalau masa jabatan saya itu 2017 2018 sebagai anggota Panwas. Berarti waktu itu Panwas hanya ketika ada tahapan berjalan baru direkrut, benar. Jadi pada saat tahapan itu waktu itu kita seleksi itu kan untuk perekrutan Pileg Pilpres 2019. Tetapi pada saat itu undang-undang baru sudah disahkan, Undang-Undang 7 2017, makanya sudah Bawaslu sudah permanen per 5 tahun. Nah, makanya di 2018 dilakukan seleksi kembali. Berarti memang Abang ini karirnya dari bawah, terus naik sampai ke atas, terus turun lagi ke bawah, naik lagi. Iya, itu memang kebetulan. Jadi ini menjadi salah satu motivasi anak-anak muda sebetulnya. Jadi berkarir itu bukan hanya saja di dunia bisnis, tapi juga bisa di dunia politik. Ini sangat luar biasa. Terus Bang, ada yang satu menarik lagi, kan setelah ada orang bahwa Abang ini kan mempunyai salah satu usaha. Nah, usaha ini kan Abang juga itu menjadi salah satu pengusaha parfum, kalau tidak salah ya. Ya, saya itu juga berkarir sambil dengan berkarir di dunia politik atau seperti apa? Ya, sebenarnya berjalan seirama sih. Karena pertama kebutuhan ekonomi waktu itu. Saya pikir saya juga harus punya usaha sampingan. Usaha sampingan yang harus saya kembangkan. Karena kita ya pada prinsipnya kita berpikir bahwa
mau jadi pengusaha ya harus berusaha begitu. Betul. Nah, waktu itu saya 2013 fase mulai penyelenggara pemilu, waktu itu 2013 sebagai anggota PPD, itu saya sudah buka parfum. Kebetulan parfum itu ya tambah-tambah hidup lah ya, bisnis ya. Tadinya cuma hanya pikir biasa-biasa saja, padahal menghidupi begitu. Betul. Menghidupi. Nah, makanya sampai saat ini masih eksis parfum itu. Parfum itu masih eksis. Dan memang parfum itu pada saat dulu dibuka itu banyak sekali ya anak-anak muda yang memang sempat ya beli di kota ya Bang. Di kota. Letaknya di kota. Nah Bang, kalau ketika berkarir dari penyelenggara hingga pengawasan itu adakah tidak lika-liku, terus susah, senang yang didapatkan? Oh, sebenarnya sih iya pasti dalam tanggung jawab itu kalau kita sebagai komisioner berbeda lah dengan staf, karena malang melintang saya tadi saya lanjutkan lagi di 2017-2018 saya kan komisioner Panwas waktu itu. Nah, kita seleksi kembali 2018 untuk masa jabatan 2018-2023 saya tidak masuknya cuma 6 besar. Masuk 6 besar. Jadi kalau Bawaslu itu kan 3 komisioner, berarti kalau 3 berarti ada lagi cadangan. Nah, waktu itu saya masuk cadangan. Dari 6 itu 3 yang masuk, 3 cadangan. Nah, waktu itu alhamdulillah saya dipanggil juga jadi tenaga teknis di situ, staf tenaga teknis di Bawaslu. Nah, berkarir dari 2018 akhir itu diajak masuk staf tenaga teknis di dalam Bawaslu itu. Jadi 2018 akhir saya masuk, 2019 saya juga sudah terlibat Pileg Pilpres, 2020 Pilkada saya juga ikut serta di dalamnya, dalam artian jadi staf ya. Nah, waktu itu saya sempat setelah Pilkada selesai saya juga istirahat. Saya fokus ke dunia usaha waktu itu. Jadi 2021 awal Januari itu saya berhenti dari Bawaslu. Saya stuck, saya fokus ke usaha di dunia parfum. Ya alhamdulillah waktu itu ya mungkin rezeki ya. 2022 saya kembali sebagai komisioner Bawaslu. PAW waktu itu PAW. Kembali juga sebagai PAW ya? PAW komisioner Bawaslu. Masa jabatan sisa 2018-2023. Jadi jabatannya cuma hanya 1 tahun lah, tapi alhamdulillah lah 1 tahun. Tapi Bang, ini kan Abang berkarir di dunia penyelenggara, terus pengawasan ya, pengawasan. Nah ini kan mulai dari PPK, PPPL ya, PPL, sampai PPK, KPPS, sampai naik juga menjadi komisioner, habis itu turun juga menjadi staf. Apakah ada mungkin kayak ego-ego tersendiri dalam diri, wah ini kenapa saya turun di dunia menjadi staf, saya terus naik, apakah ada gengsi atau tidak? Kalau saya sih sebenarnya begini, karena kebetulan saya ini kan sarjana politik. Politik ini kan visip. Politik ini tidak boleh baper. Begitu. Jadi ketika kita kalah, berarti kita kurang persiapan. Kalau kita dalam satu pertandingan kita kalah, berarti kita kurang persiapan. Nah, mundur itu bukan berarti kita langsung mundur terus, tapi mundur siapkan kekuatan lagi, main lagi begitu. Tarung lagi, kalau kalah ya sudah, memang belum rezeki ya tidak ada masalah begitu kan. Mereka judi juga. Iya, dia kan kayak bisnis toh. Kebetulan kan kita juga ya sekaligus penjual parfum ini kan kadang paceklik, kadang-kadang orang datang beli parfum, hari ini besok tidak datang. Ya namanya politik ya mirip-mirip lah. Iya. Boleh. Begitu. Itu motivasi juga sih. Iya. Terus Bang, kalau terlepas dari penyelenggara, pengawasan Sip. Di organisasi Abang berkecimpung di apa? Saya dulu di mahasiswa itu saya berkecimpung di GMNI. Kebetulan di kampus waktu itu GMNI ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, itu dengan Ganjar berarti. Ya, apa? Dengan Ganjar. Iya, tidak juga, tidak. Pokoknya kalau kalau bukan senior, masalah senior, ya. Kalau masalah itu kayaknya itu masih dipikir-pikir, tapi pada dasarnya sih. Tapi kan organisasinya kalau fatwa di organisasi, kalau pilih salah satu senior tetap itu menjadi fatwa itu. Iya. Mungkin ya. Aduh. Tapi menarik. Tapi itu menjadi referensi ya. Referensi. Nah, terus Bang, kalau untuk berkarir seperti kayak di pengawasan itu, apakah ada tips yang buat untuk kayak anak muda ini bisa masuk ke dalam dunia pengawasan atau penyelenggara gitu? Iya, jadi kalau saya sih bukan sebenarnya bukan tips sih, sebenarnya itu pertama kita punya kemampuan, itu juga kemampuan sekaligus
Saya dulu kan begini, karena saya berpikir dunia politik ini, saya sarjananya kan sarjana politik. Terus saya di lembaga politik memang lembaga kesukaan begitu. Mau saya kerja-kerja yang saya suka begitu. Nah, pada saat kita masuk kayak begitu kan sebenarnya bukan tips sih sebenarnya. Kalau saya berpikirnya begini, pemilu itu bisa sukses itu kan perannya harus semua. Bukan hanya, ini kan legitimasi dalam bernegara. Kita pemilu per 5 tahun sekali. Ini kan minimal menjadi apa ya, kita anak muda minimal terlibat di dalam hal-hal begini. Biasanya kan kita dapat informasi dari luar bahwa pemilu ini dia begini, ada curang, ada tidak jelas. Padahal itu kita hoax juga, kita tidak ada di dalam. Maksud saya begitu, mending kita harus ada di dalam begitu. Semua punya peluang, iya. Kalau di penyelenggara pemilu setahu saya itu tidak punya, pertama batas usia. Ada batas usia, kalau di kabupaten itu kalau tidak salah 30. Mau jadi komisioner Bawaslu atau KPU itu di angka usianya harus 30 tahun. Nah, itu saya kalau yang di atas saya tidak pernah ikut. Jadi setahu saya itu kalau nah makanya kalau saya pikir anak-anak muda di usia 30 yang masih produktif, karena di Bawaslu ini kan tidak punya, yang penting memenuhi standar persyaratannya itu memenuhi. Maksudnya anak-anak muda harus terlibat di dalamnya begitu. Walaupun memang nanti ujung-ujungnya banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, tapi itu ya namanya kompetisi begitu. Cuman kalau untuk anak muda saya pikir harus terlibat lah. Masuk ke dunia penyelenggara pemilu itu penting. Itu memang sangat penting ya untuk politik ya. Politik. Jadi kalau kita cuman hanya cerita-cerita di luar, informasi di luar, hoax yang ada di luar bahwa pemilu ini terjadi kecurangan, tapi kita tidak terlibat di dalam, kita juga ngapain di luar. Nah, ini unik Bang. Abang kan sempat sebagai salah satu komisioner. Ya. Ketika menjabat sebagai komisioner itu kan pasti ada misalnya temuan-temuan di lapangan, pengawasan, terus ada sidang. Apakah itu ada atau tidak? Waktu zaman saya itu, ketika saya menjabat tidak ada sih sebenarnya. Kita lebih banyak, kalau di Bawaslu itu, kita lebih banyak pencegahan. Nah, memang marwahnya itu dalam artian penindakan ya. Kalau memang terjadi pelanggaran, nah itu pasti ada tindakan. Hanya saja waktu fase saya sebagai pimpinan di Bawaslu itu tidak pernah terjadi ada itu pelanggaran, karena mungkin fasenya cuma setahun ya. Mungkin yang lainnya mungkin iya ada mungkin. Karena mungkin momentumnya belum ada. Ya? Belum pas, mungkin belum ada. Karena saya kemarin kan sampai masa jabatan itu terakhir kalau tidak salah itu verifikasi dukungan untuk calon Dewan Perwakilan Daerah DPD. Oh, DPD. Itu tahapan itu terakhir saya kalau selesai. Tahapan DPD itu mulai dari KTP ya? Kumpul KTP. Terus hingga sampai dengan verifikasi. Diverifikasi. Verifikasi faktual juga mas? Ya, diverifikasi faktual. Ya, saya cuma sampai di batas itu. Selesai. Itu juga tidak ada kendala? Tidak ada kendala sebenarnya. Makanya kalau ditanya masalah pelanggaran pasti ada sih sebenarnya. Tapi yang teman-teman yang mungkin hari ini mereka menjabat, karena selama saya menjabat tidak ada. Begitu. Nah, ini unik Bang. Abang ini kan juga pernah menjabat sebagai komisioner. Nah, terus sedangkan saat ini pemilu sudah semakin dekat ya. Benar. Nah, ASN, aparatur sipil negara ini dituntut untuk netralitas. Benar. Netralitas. Nah, itu apakah penindakan dari Bawaslu seperti apa? Sebenarnya kalau pengalaman Abang, kan? Iya, kalau pengalaman saya waktu itu jabatan setahun itu kita ada satu kegiatan dari KSN yang dibuat di Raja Ampat itu, saya ikut ke sana. Nah, di situ ada sosialisasi dari KSN bahwa ASN itu dia harus bersifat netral. Yang memang di dalam regulasi ASN itu memang harus ASN netral, tidak terlibat politik praktis. Nah, memang ada tindakan-tindakannya yang nanti langsung. Waktu itu saya ada satu aplikasi, saya lupa namanya, tapi aplikasi dari KSN mereka kasih ke kita di tiap Bawaslu di kabupaten kota. Itu kalau apabila ada terjadi temuan atau pelanggaran ASN tidak netral, itu bisa kita langsung lakukan proses pelaporan ke KSN-nya. Nah, kita berharap bahwa ASN juga tidak terlibat politik praktis. Waktu itu saya sempat bertanya waktu itu di Pak Marpaung bahwa hak ASN itu apa saja ketika pemilu. Dia cuma sampaikan ke saya bahwa ASN itu cuma hanya datang memilih, terus pulang. Begitu. Nah, bikin saya juga bingung juga. Maksudnya kan kita tidak mungkin beli kucing dalam karung lah. Tapi betul. Dalam artian harus dia tahu lah kalau orang pada saat atau caleg atau kandidat yang kampanye, minimal kan dia harus datang. Dia pertama dia tidak pakai atribut ASN, tidak. Terus dia tidak pakai fasilitas yang dikasih oleh negara.
Tapi waktu itu saya tanya, dia bilang tidak bisa. Begitu. ASN dia cuma hanya datang ke TPS, dia datang coblos terus pulang. Begitu. Berarti kan terlibat. Sebenarnya kalau saya pikir iya, cuman hak politiknya kan tidak dicabut. Toh kalau kayak TNI Polri kan dicabut. Nah sebenarnya kalau mau bikin ASN itu netral, mending dicabut saja kalau saya berpikirnya begitu kan. Masuk akal juga. Iya. Tapi apalagi kalau kayak tetap hak politiknya ada, tapi disuruh untuk netralitas. Nah ini kan ya bagaimana ya, pasti ada. Ya. Ada saja ya, ASN nanti itu. Itu lagi. Jadi memang agak susah sih sebenarnya, Dek. Maksudnya ya ini produk hukum seperti itu. Kan kalau tidak salah itu sekarang pengawasan Bawaslu itu kan kayak ASN itu dilarang untuk mengikuti kampanye salah satunya. Ya. Terus berkampanye di dalam sosial media. Ya. Nah, terus like itu Like. juga kan tidak boleh. Ya. Nah itu pada saat kalau kan tahapan abang pernah menjadi salah satu komisioner, itu tahapannya kan si DPD ya. DPD apa terakhir ya, DPD ya. pemilihan faktual ya. Nah itu apakah ada temuan tidak? Kayak misalnya ASN itu dia salah satu memberikan memberikan dukungan. Kalau waktu itu kita KTP. Betul. Jadi waktu itu memang ada yang kita temukan, tapi kan begini. Biasanya di KTP itu dia pasca dia tes ASN, dia itu masih swasta. Tapi pada saat dia tes ASN, dia lolos sebagai aparatur sipil negara, dia tidak merubah data kependudukannya. Begitu. Jadi di dalam KTP yang mereka waktu itu kita sempat verifikasi masih tetap swasta. Iya kan? Jadi dia walaupun dia memang benar-benar ASN, tapi kalau pada saat di KTP dia masih swasta, harus difaktualisasi. Rujukannya di KTP. Iya, pertama itu di KTP dulu. Nanti memenuhi syarat dulu. Telepon diverifikasi baru TMS. Yang penting dia mengaku bahwa dia seorang ASN, aparatur sipil negara. Nah itu otomatis. Berarti sama kayak independen ya? Ya kurang lebih seperti itu. Terus ini bang, salah satu kembali lagi di dunia pengusaha. Sip. Tadi kalau sudah menceritakan sejauh mana berkarir di pengawasan, dan ini kembali di pengusaha. Apakah saat ini kan kalau bicara terkait pengusaha parfum ini kan paling ada rasa-rasa aroma-aroma bau parfum yang baru. Ya. Apakah abang terus upgrade atau tidak? Saya sih pasti terus upgrade. Kenapa saya pikir begini? Karena kalau kita jualan ikan pasti kita bau amis ikan, no? Tapi kalau jual parfum pasti kita harum juga begitu. Nah itu ambilnya di mana bang? Saya ada beberapa tempat, jadi tidak sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Pada saat kalau saya cari seumpamanya di Surabaya, tidak ada di Surabaya, di tempat langganan saya, berarti saya harus pesan ke Jakarta. Nah terakhir kemarin itu saya pesan di Bogor. Saya dapatnya di Bogor. Jadi tergantung apa yang kita butuh, kita cari. Kalau memang di tempat langganan tidak ada, ya cari yang lain. Tapi tidak kayak menginginkan untuk usaha yang lain begitu, selain dari pengusaha parfum, mungkin ada membuka bisnis yang baru. Saya sempat bisnis itu sempat hidroponik. Oh hidroponik. Oh cuman yang menanam dengan itu cara pipa-pipa itu. Pipa terus apa namanya? Saya lupa namanya tapi rakit apung. Itu sempat viral juga. Tapi kalau tidak salah itu yang sukses sih di Fakfak Bang Nurdin. Nurdin itu teman juga, itu betul. Luar biasa. Nah, kalau di karir politik abang paling sering di penyelenggara terus pengawasan ya. Terus ya dari penyelenggara baru pengawasan. Apakah ada niat untuk kayak masuk ke salah satu partai politik atau tidak, Bang? Ini kan harus merasakan semua gitu. Iya. Kalau afiliasinya sih pasti ada ke situ. Pertanyaan ini menarik. Atau pernah dilirik begitu? Kalau itu ada. Pasca saya kemarin seleksi KPU, saya tidak masuk karena belum rezeki saya. Itu ada yang telepon, ada yang minta untuk bergabung di partai politik. Berapa partai itu, Bang? Tidak banyak-banyak lah, ada lah. Cuman kalau saya pikir begini, saya minimal saya masih punya kesempatan. Kenapa? Pekerjaan ini kan sebenarnya keseruan sih buat saya juga. Tapi kelak saya akan berafiliasi ke partai politik. Kelak. Tapi berarti mungkin bukan sekarang. Turun menjadi caleg juga nanti. Oh iya. Wah itu luar biasa. Harusnya momen sekarang ini Bang yang harus jangan. Kalau dilihat juga dari usia masih belum matang. Sekarang juga kan kalau tidak salah caleg-caleg ini kan ada yang baru 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun. Itu sudah masuk sebagai
calon bakal calon legislatif. ya, calon nah ini legislatif. sebetulnya ya Sebenarnya ya luar karena biasa mungkin juga. kalau saya sih sebenarnya begini, kalau saya di dalam berkarir seperti ini, kalau saya kemenangan itu butuh persiapan karena mungkin saya belum siap. Berarti kan saya anggap kalau saya ikut serta berarti saya pasti kalah. Ya. Loh, jadi kalau saya harus siap, berarti saya harus menang Siap begitu. finansial. Iya, kemenangan Itu kan pertama, butuh, ya. iya, kemenangan butuh Iya, persiapan. iya. Gitu. Makanya saya anggap saya punya diri secara pribadi belum siap. Makanya ya nantilah. Berarti sekarang ini dia berkecimpun di partai politik manapun Tidak belum ada. ya? Saya belum kemana. Tapi pasti satu klub. Satu kelak saya berafiliasi ke partai politik. Paling di 2029 kan. Insya Allah. Insya Allah Allah kasih umur panjang ya bisa lah di situ. Ya. Nah bang, ini unik juga. Ini unik. Kenapa saya bilang unik? Karena orang di Fakfak ini kan, kalau mau bilang sekarang pemilu 2024. Itu banyak sekali caleg-caleg. Bahkan ada 300-an lebih caleg di Fakfak ini. Benar. Nah ini sebagai abang, sebagai pengamat politik, melihat ini apakah 300 caleg ini di per dapil, 3 dapil, itu terpecah-pecah bagaimana itu bang? Kalau saya sih itulah, maksudnya itu yang tadi saya bilang di awal, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Karena kita di Fakfak ini kan punya 20 kursi saja. Dapil 1 9 kursi, Dapil 2 6 kursi, Dapil 3 5 kursi. Nah, memang ini yang tadi saya bilang lagi bahwa yang menang itu yang siap pastinya. Yang menang yang siap. Yang menang pasti yang siap. Berarti siap apa? Finansial? Kalau finansial Mental? itu ya finansial mental itu sudah pasti ya, tapi yang penting tidak ada politik uang lah, politik Wah, bahaya. Itu rawan. Itu Bawaslu menindak langsung itu. Itu kayak repot, itu rawan. Tapi yang unik juga kan sekarang di caleg-caleg ini kan ada anak-anak muda juga tampil. Tapi itu keren. Anak-anak muda itu. Nah ini sebetulnya apakah semua mau berkecimpung di dunia politik atau seperti apa ini harus? Kalau saya lihat ya saya berharap bahwa politik sebagai fasilitator untuk memperjuangkan hak-hak yang sebenarnya begitu. Kalau kita di DPR itu kan, kalau jadi anggota DPR itu kan budgeting, legislasi, sama apa lagi tuh? Apa ya? Satu lagi. Budgeting, legislasi ya? Iya, pengawasan. Pengawasan. Nah, maksudnya ketika dia menjadi anggota DPR ya benar-benar dia melaksanakan hal yang itu, begitu. Nah, maksudnya peluang menjadi anggota DPR ini siapapun punya peluang itu, begitu. Siapapun punya peluang itu. Kan kalau tidak salah di Fakfak itu 18 partai dikali 20 kurang lebih ada sekitar 360 kah? 300. Kalau yang tidak salah yang calon itu ada total, kalau saya ingat kalau tidak salah itu sekitar 358 apa? Yang caleg. Totalnya 358. 300 lebih lah. Ya. Nah, itu banyak. Dari kita taruhlah kalau dibulatkan 360 dari 20 kursi, kita taruh rata-rata caleg itu memenuhi semua 20 kursi ya. Maksudnya 20 orang yang mereka usung nih. Jadi total semua ada 360. Berarti kan 340, bersabar dulu, ada 20 yang ada ini. 20 ya 20 yang nanti duduk di kursi. Ini kayak ikut tes sebenarnya. Jadi diberikan porsi 20 tapi ya ikut seleksi 300 lebih. 300 lebih. Luar biasa. Fakfak luar biasa. Tapi ya memang fenomenal, anak-anak muda tampil di politik sebenarnya sudah waktunya. Sudah waktunya juga. Yang penting kan kesiapan tadi. Mental juga itu yang penting. Maksudnya persiapan-persiapan lain untuk kemenangan-kemenangan itu memang penting. Itu utama sebenarnya. Nah ini terlepas lagi bang berbicara politik. Abang kalau tidak salah itu pernah ya menjadi salah satu anggota atau sekretaris di komunitas musisi ya. Komunitas musisi sampai sekarang sih sampai sekarang masih ya. Nah karena memang abang ini salah satu ya penyanyi terbaik juga. Suara yang juga terbaik sebetulnya. Ya, tidak itu hobi juga. Senang-senang saja ya. Jadi hobi ini sebetulnya hobi menyanyi atau hobi berpolitik ini. Jadi sebenarnya kalau politik itu seni. Nah, begitu. Seni. Nah, politik ini kan seni. Jadi memang yang kayak saya orang-orang seni begini, suka juga politik begitu. Makanya kita ini kan hibur diri saja. Salah satunya kumpul. Kita banyak waktu itu jadi sekretaris Komifa, komunitas musik Fakfak ya. Kita beberapa kali ada buat bakti sosial, kegiatan-kegiatan sosial. Nah memang kita senang kerja-kerja sosial dengan teman-teman.
Mungkin saat ini kita lagi stuck karena ada beberapa yang caleg, begitu betul, kan. betul. Ada beberapa yang punya kesibukan di luar, makanya kita lagi stuck saja. Hanya tetap eksis. Nah, kemarin abang ini sempat abang ikut salah satu tes di penyelenggara atau pengawas atau tidak, Bang? Saya kemarin, KPU, kemarin saya tes KPU. Oh, kemarin Saya tes KPU. Nah itu perjalanannya bagaimana, Bang? Saya KPU saya lupa ya berapa banyak waktu itu yang tes dari fak-fak ya. Di angka 50 apa 60 ya. Saya lupa pokoknya itu, sekitar itu. Cuman seleksinya itu kan kurang lebih ada 1 bulan. Dan alhamdulillah saya sampai di tahapan penentuan. Begitu, tahapan penentuan dalam artian banyak-banyak itu kita kompetisi sampai tersisa 10. Jadi dia sama kayak Bawaslu. Jadi kalau Bawaslu 3 komisioner berarti ada daftar tunggunya, Ya, 3 lagi. 3 lagi. Nah, di KPU ada 5 komisioner, Daftar tunggu lagi. ada daftar tunggunya 5. Nah, saya waktu itu cuma sampai di 10 besar itu aja. Berarti masuk dalam daftar tunggu 5 itu. Iya, tapi kalau saya pikir daftar tunggu kata itu kurang menarik sih sebenarnya. Iya toh, maksudnya kita menunggu orang punya kursi maksudnya haji. iya, kita menunggu orang punya hal-hal yang sebenarnya tidak. Saya waktu berkompetisi, tapi waktunya untuk berkoalisi, kita bersama-sama sukseskan segala sesuatu tidak ada. Sebenarnya itu yang paling menarik. Begitu. Tapi ketika pada saat di pengumuman terakhir, kan abang masuk dalam 10 besar. 10 besar. 10 besar terus diumumkan untuk ambil 5. Ya. Itu hati seperti apa, Bang? Kalau ketika Sebenarnya pada saat itu? saya sudah harus tahu, makanya saya pikir berarti tadi saya bilang lagi di awal, tadi saya sampaikan bahwa kemenangan ini butuh persiapan. Ketika saya kalah berarti saya tidak siap, belum siap. Mungkin belum waktunya saya harus ada di situ. Begitu. Berarti saya mengumpulkan kemampuan lagi, mungkin di sela-sela yang mana yang banyak yang kekurangan mungkin bisa saya tutupi untuk bisa ada di situ. Saya akan terus belajar begitu. Nah, itu yang membuat saya lebih berjiwa besar, lebih survive begitu. Ini sebetulnya motivasi sebenarnya. Jadi berjuang itu tak pernah lelah. Iya, perjuangan ini kan. Kalau di Faku kan berjuang kok tidak pernah lelah. Iya, kayak Dewa Pelagu tuh, hidup adalah perjuangan Ya. tanpa henti-henti. Ya, kayak Jadi begitu abang lah. ini penyelenggara oke, pengawasan oke, penyanyi juga oke. Iya. Nah ini luar biasa. Pengusaha juga. Pengusaha, Iya, lupa. pengusaha juga. Oke. Luar biasa, luar biasa. Iya. Ini sebetulnya salah satu motivasi buat orang semua anak-anak muda Fakfak. Nah, kembali lagi Bang, dinamika politik yang terjadi di Fakfak. Hari ini yang tadi sudah dibahas awal, yaitu banyak caleg dari 300 lebih ini. Nah ini terus caleg DPRD provinsi, terus Iya. caleg DPRD DPRD dengan presiden. Nah, Abang DPD melihat lagi. nuansa politik di Fakfak saat ini dengan 2019 seperti apa, Bang? Kelihatannya memang pasti banyak orang mengambil pengalaman dari yang sudah terlewati ya. Yang sudah terlewati. Ini kan kita di fase 5 tahun, pasti sudah gayanya pasti ada perbedaan. Nah, kalau saya memang melihat bahwa politik kali ini akan menarik. Karena menariknya apa? Diisi oleh anak-anak muda. Ya, sekarang. Iya kan? Memang yang ada yang sudah yang pernah menduduki jabatan di DPR, mereka berkompetisi. Ada juga pendatang-pendatang baru, tapi ada juga pendatang baru tapi yang muda. Nah, ini yang punya peluang-peluang yang lebih istilahnya bisa ada peluang karena semua orang bisa saja punya kesempatan itu begitu. Yang penting dia bersungguh-sungguh. Nah, memang kalau dilihat untuk Fakfak ini kan dia jadi 4 dapil sebenarnya. 4 dapil itu ya. Dapil 1 Kabupaten Fakfak, Dapil 1 Kabupaten Fakfak, Dapil 2 Kabupaten Fakfak, Dapil 3 Kabupaten Fakfak, dan Dapil 4 Provinsi Papua Barat. Iya toh? Oh iya. Iya kan? Dapil 4 Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat. Karena dapil sendiri. Dapil sendiri. Jadi dia kalau tidak salah berapa? 6 kursi kah? 6 kursi untuk apa representasi keterwakilan di Papua Barat. Nah, memang saya pikir bahwa akan menarik. Kalau Pilpres di Fakfak itu gimana? Kalau Pilpres saya ini lihat kan ada, kalau kita bicara anak muda, terus Iya. salah satu cawapres juga saat ini yang maju juga anak muda, mendampingi orang tua. iya. Terus ada juga anak muda yang memang lahir dari rahim-rahim organisasi. Ada berapa calon itu anak muda. Iya. Ini melihat dinamika yang terjadi di Fakfak dari Pilpres ini, apakah dari pandangan pengamat politik seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau saya sih sebenarnya belum terlihat juga Di Fakfak, ya? di Fakfak Karena ini. memang Iya. skalanya nasional. Skala nasional. Terus kita ya maaf saja ini maksudnya jumlah DPT tidak seberapa juga. Tidak dihitung. Iya toh. Maksudnya ini logis kalau saya bilang itu tuh. Cuman tetap
anggap saja begini, kalau 1 miliar kurang 1.000 kan belum sampai 1 miliar. Minimal kan kita melengkapi juga begitu. Betul. Biar penduduknya tidak banyak-banyak tapi bisa berarti lah. Cuman kalau saya lihat dari beberapa dari kandidat-kandidat yang ada khususnya Pilpres ya. Nah di Fak-Fak ini belum ada yang buat satu kegiatan yang gebrakannya memang wah begitu kan. Yang mengumpulkan massa itu belum ada. Ya terus itu mungkin satu, yang kedua bahwa memang mungkin fase kampanye terbuka kan baru mulai ini kan, baru dimulai kalau tidak salah. Baru dimulai. Kampanye terbatas ya. Kemarin ada kampanye terbatas yang notabene ada pertemuan. Yang penting asal ada pemberitahuan, terus yang mereka sosialisasi lewat APK ini alat peraga kampanye. Nah ini mungkin sudah fase waktu ini sudah, kalau seingat saya sih sudah masuk ke fase kampanye terbuka. Itu mereka sudah mulai karena sudah, kalau saya ikuti berita itu kan KPU Fak-Fak sudah menempatkan zonasi-zonasi untuk kita tempat ruang-ruang pertemuan, ruang-ruang ini kampanye nanti. Nah ini kalau bicara zonasi kayak spanduk ini Bang. Ya. Ini kan saya ada baca beberapa berita itu sudah ada penindakan dari Bawaslu. Ya. Nah Abang juga kan sempat pernah menjadi komisioner di Bawaslu. Ya. Nah ini kayak misalnya saat ini salah satu calon legislatif ini kayak memasang, kalau sudah ditertibkan terus dia memasang lagi baliho atau spanduk di tempat yang memang tidak masuk dalam zona itu, apakah itu menjadi pelanggaran berat atau pelanggaran seperti itu? Sebenarnya tidak juga, kalau pelanggaran berat tidak juga. Karena kalau saya ikuti saja ya, karena sudah luar ya, kurang lebih dari Agustus sampai sudah Januari ini kan saya cukup lama juga, maksudnya di luar. Jadi pasti keterlambatan dalam pemahaman regulasi, karena setiap waktu menjabat jadi komisioner itu biasanya kita dikasih kita di regulasi itu tiap hari ada update, ada edaran, surat edaran, ada juknis. Nah maksudnya kalau saya sudah hampir 5 bulan, 6 bulan di luar ini, ya otomatis saya ketinggalan jauh. Ketinggalan dalam artian tidak mengupdate lagi aturan-aturan. Nah jadi memang, jadi dia berubah-berubah. Kadang-kadang maksudnya kalau saya tadi, kalau macam saya lihat kan di dalam PKPU berapa ya, 15 kalau tidak salah itu, kampanye 12. Itu. Kan yang penting asal ada izin begitu dari pihak yang kita mau pasang spanduk itu. Nah kan yang tidak boleh itu kayak di tempat-tempat ibadah, di fasilitas pemerintah yang sekolah-sekolah ya kalau tidak salah, itu juga tidak boleh. Nah itu seingat saya sih sebenarnya. Saya juga tidak mau berkomentar banyak karena saya pikir regulasinya pasti ada perubahan. Makanya kalau sampai di tahapan itu memang itu ranah teman-teman di Bawaslu sih sebenarnya. Tapi Bang, kalau ketika berkarir kayak mulai dari PPL ya, PPL itu kan pengawas pemilu lapangan, terus KPPS. Nah itu banyak kayak pelajaran baru atau ilmu baru yang Abang dapatkan. Sebenarnya itu pengalaman. Karena setiap perjalanan itu kan pasti ada pengalaman. Nah itu kita ambil itu, sisi itu. Tapi di setiap kayak konsentrasi politik, kayak misalnya Pilbub, terus Pilgub, itu dinamikanya berbeda sih pasti. Terus iya pasti beda lagi. Pemilu 2020 pileg. Ya pileg berbeda-beda. Cuman ini kan namanya tahun politik tahun ini 2024 karena akan dilakukan karena dilakukannya nanti pileg pilpres itu dilakukan Februari ini, nanti pilkada serentak nanti di November kalau tidak salah. Ya, itu. Kalau tidak salah 27 November. 27 November. Ya. Nah itu. Nah ini sebetulnya menjadi salah satu peran untuk bagi pemuda sebetulnya pemilu sekarang. Kalau tadi Abang sampaikan bahwa pemuda ini harus tetap semangat untuk wajar-wajar masuk dalam dunia politik. Ya. Nah terus Abang kembali lagi ketika Abang sebagai komisioner saat itu, apakah kayak misalnya ada mendapatkan salah satu kayak ilmu baru, pengetahuan baru? Karena kalau bicara terkait komisioner Bawaslu kan pasti belajar juga terkait dengan KPU ini, PKPU. Iya. Nah itu bagaimana cara belajar, maksudnya untuk penindakannya itu? Kalau saya sih pola belajarnya tuh pasti. Ya. Jadi kalau saya ikuti pernah jadi penyelenggara di tingkatan distrik aja waktu itu PPD. Nah itu kita fokusnya ini kan sebenarnya cuma nanya PKPU saja, edaran juknis. PPD distrik Fak-Fak. Pertama jadi anggota, yang kedua jadi ketua. Nah itu kan kita hanya fokus edaran PKPU dan juknis dan surat edaran.
PKPU, Juknis, surat edaran. Itu yang kita pelajari. Nah, pada saat sampai di Bawaslu, itu kita harus pelajari semua. Begitu. Kita pelajari semua. Jadi ada undang-undang terkait pun ya bisa kita pakai. Begitu. Macam saya ingat ada satu jadi undang-undang apa waktu itu ya? Kependudukan waktu itu. Kependudukan. Itu kita bisa pakai itu juga. Maksudnya jadi referensi gitu. Nah, kita menindak sesuatu kalau memang di luar daripada itu kan biasanya kita pakai ada regulasi itu yang kita pakai di luar daripada itu. Makanya saya setiap tahapan, kalau dulu saya pola belajar saya tuh macam seumpamanya PKPU di kabupaten, kan PKPU ini banyak nih. Ya, dia hantam dari atas ya, dari atas sampai bawah. Nah, begitu. Nah, kita baca yang kabupaten saja begitu. Jadi jangan bikin pono begitu toh. Maksudnya di kabupaten, nanti di perbawaslunya juga kita baca di yang kabupaten, kewenangan kita apa-apa. Tapi rujukan juga di Juknis. Iya, pasti Juknis pasti. Karena kalau PKPU itu besar, banyak. PKPU itu banyak. Ada yang juga, ada yang tipis, ada yang tebal, itu tergantung. Tapi intinya bahwa semua korelasinya pasti. Oke, baik. Bang, ini kan Abang juga sebagai, ya saya katakanlah sebagai pengamat politik, terus sebagai pemuda fakfak hari ini yang memang berkecimpung berkarir di penyelenggara dengan pengawasan. Nah, ini mungkin ada motivasi yang Abang berikan, dan harapannya yang Abang berikan kepada kaum muda supaya tidak anti dengan politik seperti apa gitu. Iya. Kalau saya sih sebenarnya anak muda ini kan memang yang progresif ya, yang visioner. Nah, memang kalau masuk ke dunia politik sebenarnya itu jadi fasilitas juga. Nah, yang penting tidak menjadi pendongkrak status sosial atau status ekonomi. Ya, betul. Nah, itu yang repot. Kalau anak muda berpikir untuk jadi DPR merubah status sosial yang tadinya tidak dihargai menjadi dihargai, terus yang tadinya tidak punya uang menjadi punya uang, kayaknya janganlah. Nah, maksudnya menjadi anak muda yang memang benar-benar memperjuangkan kalau sampai dapat ke DPR itu apa-apa yang harus dia pahami di DPR. Kerja-kerja apa yang harus dia pahami begitu. Nah, memang harapan saya anak-anak muda itu harus terlibat di politik. Harus terlibat. Karena mereka bila perlu harus tahu karena politik itu menjadi sarana legitimasi ya bernegara juga dari ada kalau kita di daerah itu ada tingkatan yang di paling bawah itu pilkades kah, pemilihan kepala desa. Iya toh. Katanya juga RT juga ada sekarang pakai pemilihan ya. Pil RT. Nah, pil RT. Nah, yang penting terus ada pilkada, ada pilgub, ada pilpres. Nah, itu juga menjadi sarana. Jadi anak-anak muda tidak boleh alergi lah dengan politik. Begitu harus terlibat. Jadi anak-anak muda tuh ingat, tadi Abang sampaikan bahwa jangan alergi dengan politik. Nah, bagi caleg-caleg muda saat ini siapkan gagasan untuk pada saat terpilih mau buat apa di parlemen. Itu yang harus utama. Oke, mungkin begitu Bang. Sip. Saya terima kasih juga sudah diundang. Nanti lain kali pasti kita undang kembali untuk episode berikutnya. Ya, mungkin pembahasannya ya episode terkait dengan yang lebih tinggi lah. Ya, bisa. Oke, sampai jumpa di podcast Embaran Bercerita selanjutnya. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Cafe Lokis yang telah menyediakan tempat. Saya, Jaji Tuepali, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.